Ya, so untuk sesi yang kedua ini sih mungkin yang tadi udah di-establish gitu ya, kita pengen ngelihat pergerakan dari mulai ya istilahnya brand baru gitu, brand baru mulai pada waktu itu mungkin setahun lah gitu ya kan, setahun, 1,5 tahun, and then sampai sekarang titik ini, 6 tahun ya, not too long loh, maksudnya 6 tahun tuh buat brand tuh ya long and not long lah gitu kan. Masih SD men gitu. Nah masalahnya banyak brand di Indonesia nggak lulus SD. No bener kan? Nggak lulus SD. Jadi either dia SD terus atau nggak lulus SD. Gini. Jadi brand-brand yang level SMP, SMA dikit banget, apalagi yang kuliahan. Itu very very true gitu kan. I hear a lot about sustainability model gitu yang nggak bagus gitu kan. Kalau kita ngomong sustainability, intinya banyak company yang akhirnya nggak survive gitu kan. So ini kali yang gue sih pengen denger juga gitu, kunci dari survivalnya sebuah brand brodo itu kan, dengan apalagi dengan relationship, ada hubungannya sama finance, sama investment gitu kan. Dan tadi dari pembicaraan kita bahkan sudah sampai beberapa series of investment ya. Sampainya nanti Rive di titik sekarang, kalau boleh di-share gitu. Kenapa juga akhirnya go into more investment stage gitu kan. Karena pengen punya duit lebih banyak mungkin, atau pengen ngapain, nggak tahu. Mungkin Yuka boleh cerita kali ya. Okay. Ya. Tes. Setiap phase dari perusahaan tuh beda-beda kan. Jadi ada yang pas baru mulai itu gimana produknya bisa dikenal, siapa yang mau beli, siapa customer, itu kayak basic semua udah banyak yang sharing, udah banyak dan nggak berubah sama aja. Cuman yang mau gue kasih tahu adalah ada momen kelihatannya kan mungkin kayak di media terutama itu suka banget menceritakan sosok hero. Jadi wah ini cerita bagus dari nggak punya apa-apa. Gue yakin lu banyak jadi hero buat anak-anak ini. Iya. Ya, terus. Hero buat istri gue cukup sih. Aziz, sedap. Mumpung dinonton sejuta orang ya begitu loh. Gue juga gak mau kalah lah. Baby I love you. Anjing. Istri gue lagi marah sama gue. Sekarang. Lanjut. Jadi sebenarnya nggak seseksi itu perjalanannya. Ada momen-momen Chris ingat banget. Minggu depan gajian. Oke, ini klasik nih. Berapa hari kemudian harus bayar utang ke vendor. Berapa hari kemudian ntar ada mau bayar siapa kemana. Cash Kita flow lihat seret. Ya kan? cash di bank kan? tuh nggak ada. Mending cukup, nggak ada. Itu momen-momen seperti itu bukannya sekali dua kali. Itu pada masa growth kita sering sekali. Oke. Jadi tangis darah dan air mata tuh sering banget terjadi. Bukan gara-gara diutangin di Gus Department dong. Wah, Ya, kan lu udah online. dinego habis itu. Itu momen-momen seperti itu sering banget. Bahkan kemarin gue habis namatin bukunya. Ini buku yang jadi kitab suci gue banget. Judulnya Shoe Dog. Alright. Itu tentang si Phil Knight mendirikan Nike. Itu dia curhat. Waktu dia membangun Nike, waduh kayaknya enak banget one time gue bisa beat Puma. Kayak dulu zamannya Reebok lagi keren, Adidas nomor 1, lihat mereka sekarang literally own the market. Maksudnya yang hero-hero seperti itu ada momennya dan dia lebih keren lagi 20 tahun merana itu hidup Nike. Jadi kadang-kadang orang kan suka ngeliat wah ini kok kayaknya mereka tuh jalannya mulus banget kok gue enggak. Iya betul. Salah siapa, ternyata emang semuanya mengalami itu sih yang nomor 1 harus diingat. Dan tadi pertanyaannya apa gue lupa sebenarnya. Lupa ya, oke gak apa-apa, gue juga lupa sih, makanya gue lagi ke telepon dulu sebentar. Ya, ini lupa ada hubungannya sama cash flow apa? Tapi ini ternyata ada pertanyaan dari, gue sok-sok presenter gitu, dari netizen. Buzzwords, kita pakai buzzwords lah, dikit-dikit boleh lah men. Ya kan? Dia mau nanya, ada suatu titik enggak pas Brodo lagi bener-bener down? Ini baru ceritain. Ya, cash flow seret ya kan. Itu 1 tahun keberapa mulainya dan gimana caranya untuk mutuskan buat lanjut. Dari Gabriel Halomoan Mare. Mampus gila nih, orang mana nih?
Orang mana nih? Orang Jawa kayaknya nih. 1 juta pemirsa ya jelas Ih, dong. jelas dari mana. hebat. Oke Gabriel, jawab Kak. Kapan tuh? Kayak tiap tahun ada sih Tiap sindrom. tahun ada. Sindrom itu selalu ada dan apalagi kayak sampai sekarang pun masih ada. Terutama menjelang lebaran itu selalu sindrom. Wah itu udah paniknya udah kemana-mana. Lama. Pembantu berapa? Apa? Pembantu berapa? Wah. Ada tapi yang down bukan down sih, Iya. challenging banget waktu itu yang kita kira awalnya itu kita brilliant dan jenius ternyata stupid. Jadi di mana kalau buat di dunia retail kalau lebaran itu emang paling tinggi Setuju. dan kita oportunis. Jadi produk udah keburu habis. Dan itu masih zaman THR baru cair ibaratnya. Jadi orang masih eager buat belanja. Produk kita udah habis, kita nggak antisipasi sama yang itu. Nah terus gimana ya? Oh kita suruh mereka bayar aja dulu. Oh, PO. buka PO. Buka Kayak PO anak sis. Instagram sekarang. Iya, PO sis, PO PO gan. sis. Iya, PO sis. Bro. PO bro, iya PO Jadi bro. Oke. kita dan jeniusnya lagi kita nggak tahu kalau ternyata kalau di Jawa Barat itu beberapa minggu sebelum Lebaran mereka udah tutup. Tutup apa nih? Tutup, production udah tutup. Karyawan udah libur, oke. ownernya udah liburan semua, udah. Siap. Nah itu kita nggak tahu, soalnya baru Oke. mulai, jadi kita nggak paham. Kita udah buka PO, kita janjikan sebelum Lebaran nyampe. Satu lagi kita nggak tahu tentang logistik. Ya. Logistik tuh seminggu sebelum Lebaran tuh mereka udah stop Total terima. mati. Soalnya nggak akan Nggak akan nyampe. kirim. Iya, jadi Ya. udah tiga kesalahan dilakukan di saat bersamaan. Jadi kita terima, waktu itu 80 sepatu tuh udah gede banget, udah rekor banget buat kita. Kita terima PO 80 sepatu, Ya. dan kita ini aja, oke bayar aja dulu ntar sebelum Lebaran jadi. Cash advance. Cash advance. Iya. Dan kitanya bagi-bagi THR seneng, dan ternyata pas datang ke pabrik tutup. Akhirnya lu telat berapa lama? Woi 2 bulan. 2 bulan. Soalnya pabrik baru buka, Gue minta refund bro. apa? Gue minta refund bro. Nah iya, bukan minta refund lagi. Jadi gue inget ada orang Lampung yang mau ngirim polisi. Kamu di mana ini? Saya kenal. Saya di Bandung mas. Oh saya di Lampung, jauh dong. Iya. Iya, nggak jadi polisinya dong. Udah ngancem nggak beneran lagi. Lebih jauh, lebih mahal buat pesawat dengan. Cuma ya, terus ya. Bayarin ongkos preman aja mahal tuh. Jadi ya akhirnya ini satu-satu gue teleponin, gue minta maaf. Oke. Itu udah maki-makian terus Customer service. sampai mempertanyakan arti hidup sebenarnya gue ngapain ya. Soalnya udah segala macam makian udah dikeluarin. Oke. Dan ya udah diterima. Dan untungnya dari 80-an itu setengah mau mengerti. Mau menunggu sebulan. Padahal jadi 2 bulan. Iya. Kita nggak tahu. Jadi yang setengah minta refund, oke kita refund langsung, duit langsung habis. Tinggal dikit, terus yang setengahnya lagi mau nunggu. Tapi kita bilang seminggu setelah Lebaran. Dan yang belum buka-buka juga itu pabrik-pabriknya. Jadi masih menunggu lagi. Jadi yang dari setengahnya itu setengah lagi minta refund. Dan Nih. segala macam-ancaman. Ini nih agak menarik nih pertanyaan ini ya. Ini mengenai apa ya, lebih teknikal lah. Bagaimana kalian, Brodo, menjaga alur produksi sejalan dengan produk yang dijual sehingga tidak menumpuk di gudang? Oh ini berarti apa? Stock level gitu ya sama Stock ini. level Stock inventory level management. inventory. Oke, apakah hanya membuat sesuai pesanan atau tetap memproduksi tanpa ada pesanan? Sebab jika stok berlebih bagi yang menjalani bisnis startup agak berat juga ya. Iya. Bagaimana mengatasi masalah ini? Jika terjadi kelebihan stok, buang stok. Langkah apa yang diambil? Sukses terus buat kalian. Dari Ken Laksita Wuryandari. Gimana tuh men? Ini kayak semua pertanyaan retailer tuh seperti itu kan. Asli, stock Jadi, level. Coba ke mall sekarang semuanya pada diskon kan. Betul. Nah itu emang Kebanyakan stok kan? kebanyakan stok. Kebanyakan. Jadi how? ini lebih sedikit deep ke dunia retail dan fashion. Iya. Dulu itu seasonal kan, tiap 4 bulan tiap ada collection, apalah itu Di dunia spring yang dingin winter. sana. Iya. Di Jakarta juga spring winter Iya, kapan? iya, iya. Bukan spring winter, Padahal spring di sini summer. mah nggak ada. Iya. Jadi cara mereka berproduksi itu kan Betul. seasonal, produksi banyak, begitu season mau habis
diskon. Itu klasik Ya, banget. ya, Nah, cuman ya. karena kita nggak tahu dunia itu, jadi Ya. kita produksi seada feelingnya aja. Oke. Jadi begitu produksinya siap-siap. Nah ternyata yang kayak gitu works very well dan itu dilakukan sama teman-teman kita di Zara aja teman-teman. Saya Jadi teman-teman di Zara ini. jadi sekarang ada dinner bareng gitu ya? Iya. Sekarang ada industri baru yang namanya, gue kurang suka sih sebenarnya, namanya fast fashion, di mana Ya. collection dikeluarkan minim banyak secepat mungkin sehingga itu bisa adaptasi. Jadi kalau yang ini nggak laku, oke, karena cuma sedikit jadi nggak akan terlalu Bahasa kerennya agile gitu ya. agile. Dan untung background kita ada tekniknya Ya. dan kita paham seperti itu. Jadi sekarang ini semua itu bekerja dengan baik setelah 6 tahun. Jadi Oke. demand kita bisa Ya, karena lo lihat ada data kan. data. Jadi kenapa kita sangat-sangat antusias dan invest gede banget di online karena real time datanya itu. Oke. Dan bahkan kita belum ngeluarin barang aja kita udah bisa testing. Testingnya ke target selected customer yang kita rasa ini kita bisa dapat feedback langsung loh. Betul. Padahal barangnya belum jadi. Betul. Jadi itu segala macam Jadi inventory lo kayak resi- developer yang jual gambar gitu. bisa dibilang. Cuman itu enak cuma banget khusus berarti aja, kan. khusus nggak banyak yang tahu. Oh iya. Kadang-kadang saking epicnya kita suka ngirim sampel aja ke orang. Oke. Minta dong reviewnya dan ternyata jelek apa ya nggak kita produksi. Jadi itu mengantisipasi yang kayak gitu dan real time data itu ngasih kita feedback yang laku atau enggak. Jadi pertanyaan dia dijawab pokoknya intinya lu mesti punya data yang kuat ya. Kalau di dunia fashion yang bisa membunuh lo itu cash sama inventory. Itu There you perlu go. benar-benar There diperhatikan. you go. Banyak nih brand fashion. Pasti yang dengerin. Inventory itu dijaga banget. Betul. Oke. Nah, kita hold dulu question dari ininya. Gue mau balik lagi ke yang investment. Mungkin Chris bisa cerita gitu kan. Ya, kira-kira perjalanan your investment nih, your early investment sampai dari awal sampai sekarang tuh seperti apa sih gambarannya gitu? Pasti kan ada rough patch, terus udah gitu ada yang high success, ada high and low-nya dan segala macam. Coba cerita sedikit. Sebenarnya kayak suami istri juga sih. Ya, makanya, ya udah, we know you're suami istri, ya udah, oke. Oke. Sebenarnya, Mungkin satu hal yang ini kalau ada startup yang dengar ya, ini bakal penting banget. When you find investor, ya, don't just look for money. Kayak tadi Yuka bilang, find someone who have the expertise, find someone who have sesuatu yang bisa mengkomplement, memperlengkapi kita. Jadi kalau misalnya orangnya udah kuat di finance, ya kalau angelnya cuma bisa masukin finance, kan, nah kalian harus pikirkan. Makanya proses itu sebenarnya lebih ke knowing each other well, strength sama weakness. Itu gak akan kelihatan di laporan keuangan, kan. Dan ini peraturannya bakal berubah when you are growing as a company. Nah sedikit tentang Brodo ya, banyak bisnis itu tahun kedua dan tahun ketiga ke atas gak survive. A lot of brands, it applies to brands, startup. Dan kenapa bisa terjadi, ini observasi gue. Sebuah brand itu as they grow, semakin lama kita harap itu ya dia bertumbuh lah. Itu seperti bayi kan. You grow, lama-lama merangkak kan. Dan pertama kali ketika bayi itu merangkak, kita gimana? Wih, happy gitu. Nah seperti Brodo juga, saya ingat pas waktu kita hit berapa 400 per bulan kita udah celebrate. right. Nah, tapi masalahnya kita harus ingat, as the company grows, jumlah karyawan tambah, inventory bertambah, Kapal makin berat. kapal makin berat. Ya. And the thing is, di dalam dunia ini kita ada yang namanya hukum gravitasi. Dan di dalam bisnis, itu namanya finance. It means that dulu That's a good itu, analogy. Yeah. dulu waktu kita jual 40 sepatu per bulan, kalau kita order terlalu banyak, palingan 70 lah. Ya. Bayangin kalau kita sekarang misalnya jual misalnya 400, suddenly overstock lu 300. Ya. Dari dulu itu mungkin kesalahan mistake 5 juta, pelan-pelan menjadi 50 juta. Ya. Dan pelan-pelan kalau 50 juta you make a mistake mungkin mau nolong
minta tolong mungkin bisa lah. Masih bisa. Apalagi kan telepon temen, bro bisa pinjamin Ya, deh duit ya, 10 ya, juta, ya. 20 juta. Coba kalau misalnya 500 skill lu udah juta. bisa, bro pinjam dong 5M bisa gak gitu. The mistake tolerance-nya itu semakin kecil. Jadi istilahnya if you want to dance, you better learn that you can fall down. Makanya itu harus penting banget ketika as we grow. Dan Brodo itu sekarang udah, dan saya sering bilang sama Yuka, the freedom lu semakin as the company grow, your freedom semakin kecil. Karena kalau Berasa ya men? Iya, belum. you just have to admit it. Karena Yes. perusahaan lu semakin gede, kapal lu semakin Yes. gede. And these are the thing that yang orang sering gak akan muncul di media. Kemarin gue ketemu sama salah satu pioneer streetwear distro di Bandung lah. Bang Dendi Darman, ya, kenal lah ya, tetangga lo. Si Om ya kan, kemarin kesini. Dia malah bilang, dia mau shrink company-nya. Shrink, Oh. kecilin company-nya gitu kan. Mau indie lagi. Mhm. Mungkin tapi itu datangnya dari keinginan untuk merasakan itu sih. Freedom. That freedom and also that creative freedom gitu and also that euphoric feeling gitu kan ya maksudnya no longer burden and responsibility and ya macam-macam lah tanggung jawab gitu kan. You feel it? Ini balik ke pertanyaan filosofis Iya sebenarnya. oke, dalam deh. Dalam banget ini. dalam. Sebenarnya what do you really want? Asik. Nah, itu yang harus dijawab. Lo, Oke. yang pasti pelajaran nomor satu, if you wanna make money, ya jangan ke bisnis lah. Soalnya itu risknya, if make money is awesome, it's good. Cuman it's not the sole purpose. Jadi nggak boleh itu. Apa yang mau lo cari? Mungkin gue nggak bisa komentarin si Om. Cuman masing-masing tuh beda tujuannya. Dan apa namanya kenikmatan yang dirasakan tuh berbeda. Jadi mungkin ada yang seneng itu dikorbankan kemerdekaannya ibarat, tapi dengan impactnya adalah dia bisa membuka lapangan pekerjaan, dia bisa share macam-macam. Jadi itu beda-beda purpose-nya dan kalau gue yang ditanya sebenarnya ya berubah-ubah sebenarnya. Jadi begitu semakin kesini, ibaratnya kita ada di lantai ini sekarang, begitu naik ke atas tuh ada beda lagi. Jadi semakin gede yang bisa gue rasakan ada ibaratnya sekarang karyawan ada 100-an, itu tanggung jawabnya beda. Ini bukan tentang gue lagi, jadi gue nggak bisa gila ibaratnya nggak bisa mempertaruhkan satu perusahaan. Ini ada karyawan, ada anaknya, ada vendor, anaknya. Ntar sekolah gimana kok, itu Lu kepikiran? wah iyalah. Jadi, Every day? Ya itu, ya ini rambut gue nih agak Iya nipis di makanya bagian mulai sini. nipis nih. Sama lah Jack. Cuman Oke. waktu bagi THR atau waktu gajian, waktu ngeliat pertama kali anak baru lulus terus dapat gaji, itu sensasinya, kebahagiaannya beda. Jadi it's selalu cari yang namanya higher purpose sih. Itu kalau nantar kayak sukses money will follow, intinya sih gitu. Oke. No, that's very good. Mungkin boleh komentari dan ini gue selalu share di dalam bisnis itu when you start with money, that's where the problem started. Jangan pernah mulai dengan the money. Dan ini agak mengejutkan because it's coming from the investor. Tapi gue sering bilang mana, the money, duit itu, finance, itu ibarat oksigen, nafas. Okay. Without it, you will die. You will die. You will die. Bisnis lu, kalau lu gak perhatiin finance, lu gak perhatiin namanya accounting, itu namanya gravitasi. But, kalau kita bilang, kita hidup hanya untuk bernafas, itu sedih banget. So if you start a business to make money only, itu sedih banget. You have to find, itu sebenarnya panggilan dalam hidup lu itu ngapain sih? Kalau si Yuka, ya buat dia doang, ini this is his calling, buat sepatu. Ini benar gak sih buat sepatu atau? Ya, mau ngomong shit. Making Build things. brand. Ini jadi melihat orang yang menggunakan produk yang kita udah curahkan tenaga, perhatian, dan itu bukan saudara kita. Oh my God. Nah makanya cuma Sekarang dia kalau yang gue ada. naik ojek, itu bro. Itu bro, pepet, langsung pepet foto. Sensasinya beda sih.
I know that feeling, yes. Okay. No, well, but I mean, yeah, everybody knows purpose is good gitu kan. You need to have a purpose segala macam. Tapi kan apa ya? Kayak tadi lu juga bilang purpose lu berubah-berubah gitu. Dari purpose-nya tadi mungkin awalnya pengen keren, ya bisa kan? Banyak tuh. Eksis, iya. Eksis gitu kan. Pengen masuk Punya-punyaan, mau masuk bright spot gitu kan. Bro, bright spot kapan lagi? Nggak tahu gitu kan. So, yeah, but it's apa ya? Is that normal gitu? Or maybe a company should always have founding missionnya tuh dari awal sekali. Dan stick to it. In reality, nggak begitu kan? Gak begitu. Iya kan? Tapi padahal kan sering diajarin kan. Oke, lu mesti punya visi dan misi gitu kan. Wah 5 poin, ini. Terus ya you keep it until you die gitu misalnya. Iya kan? Company mati duluan. Right? So, what do you have to say about that? Balik lagi company is like growing sih. When you're a baby, ingat gak waktu SD saya dulu cita-citanya jadi polisi. Oh bener. Terus Medan pelan-pelan sih lo. SMP, wah pengen jadi Power Ranger, tapi ternyata gak ada. Pelan-pelan, I mean like, but that is what make life interesting. Bukan masalahnya di ending, you change apa yang kita mau dalam hidup. Like, I mean like, Ya. 10 tahun lalu kalau ngomong investor, itu saya juga gak tahu ada bidang seperti itu. Great. But this is the part of self-discovery. Cuma yang pasti walaupun kita ganti-ganti, kita gak akan pernah bilang tujuan hidup saya untuk bernafas doang. Oke. Saya dulu pakai analogi makan. Hidup untuk makan itu gak baik. Tapi setelah saya pikir-mikir, itu juga berarti. Hidup Oke. untuk makan. Ya, gue doyan sih. Iya, Iya. tapi kalau kita bilang kita hidup solely just to breathe, jadi sebagai manusia kita beda apa dong dengan makhluk lain? Ya. If we just alive just for the sake of Breathing. being alive. Oke. Makanya the most valuable thing, the most precious thing that gua rasa selama hidup gua, kalau lu bisa dapat sense of purpose, dan a lot of people don't have this. Yeah. But if you're looking for that, just keep fighting for it sampai lu dapat, and it's worth it. Whether you start a business, whether you work, You teach, where you whatever. teach, whatever itu, and just find our place and for I always tell people ini is a form of art, like an artist kan. When we draw something, we produce, when we sing, and itu yang buat hidup kita jadi meaningful. And I Yeah. think this is even true yang Yuka taruh, kebetulan dia itu sebagai seorang founder dari Brodo, he put everything di dalamnya, and that's make Brodo different with other brand. Coba ya, gue mau kalian jawab sekali lagi, satu pertanyaan lagi. Ini dari Maxi Sarjuanda. Gimana? Namanya keren-keren nih. Itu temen Asli, SMA gitu. gue bro. Oh temen SMA lo? Jangan Gak usah dijawab deh. Jangan. Ya Dia pasti elah. ngerjain nih pasti. Ngerjain nih kayaknya nih. Tut. Iya, salam gentleman bro Yuka. Mau dijawab gak nih? Tanya aja gak apa-apa, kali-kali bagus. Kali-kali bagus. Gimana cara ampuh negosiasi dengan investor? Supaya kita yang ngejalanin bisa dapat lebih banyak share. Tuh kan sampah. Tadi udah dijawab bro Maxi. Bisa aja Maxi. Iyalah. Udahlah itu udah jawab. Anyway. Tadi mau nambahin sedikit sih. Ini ada kayak realization yang gue Realization. Setelah bertahun-tahun menjalani, kan gue sebenarnya suka membanding-bandingkan diri. Dari kecil kan kita suka dibanding-bandingkan kan, dari Itu nggak bagus tuh. baru masuk TK di rankingin. Yeah. Itu kayak it's wrong. Yeah, Dan yeah. itu menimbulkan sindrom membanding-bandingkan. Yeah. Jadi wah orang mungkin sekarang yang nonton nih ngeliat, wah Yuka keren Yuka banget. keren banget ya. Udah ganteng lagi kan. Iya. Tinggi lagi, Kapan jago lu main bisa basket. kayak dia? Anjing baik Ya. banget. Terus itu salah banget. Jadi Iya. kayak, soalnya yang tadi nggak salah maksudnya. Iya. Sekarang ini baru salah nih. Ini konteksnya mungkin si Om. Iya. Si Om menemukan. Om mana nih? Om Dendi. Oh, Om Dendi. Iya, Menemukan oke. kebahagiaan dari indinya dia. Yes. Terus jangan kayak gue pengen jadi seperti dia. Padahal lo tuh unik, lo tuh beda, dan lo Gua jadi setuju diri lo banget. itu paling penting. Iya. Ini gue soalnya ini kayak realization gue di mana tahu Elon Musk? Elon Musk? Ya. Iya. Kira lo Elon Musk? Elon Musk siapa? itu kayak singkatnya dia the real life Iron Man. Jadi dia bikin perusahaan mobil listrik sampai Tesla,
pabriknya tengah-tengah gurun gitu kan. Terus dia punya hobi bikin roket, Yes. pengen kemas, maksudnya itu udah Yeah. terlalu, itu. Saya mau jadi Elon Musk. Nah itu, ini yang ngomong gini, jadi ada orang, Iya. lihat majalah Times, Elon Musk. Yes. Ini orang bilioner, kurang sukses apa? Iya. I felt like a failure. Hmm. Kayak, bro lu tuh bilioner bro. Iya, iya, iya. Tapi lu membandingkan diri lu sama Elon Musk, ya iyalah janganlah. Maksudnya masing-masing tuh punya Jalan sendiri. jalan sendiri dan Ya. lo nggak usah membandingkan diri lo. Ya. Mungkin lo yang penting adalah lo fun dengan yang lo lakukan dan lo menjadi diri lo itu sih. Jadi ya gue fun dengan yang gue lakukan sekarang. Mungkin ada yang fun dengan mengajar Ya. macam-macam. Iya, setuju. Nah itu jadi jangan kayak aduh gue cuma jadi guru, Ya, gue nggak ya, sukses. ya, itu ya, ya. itu menurut gue. Nah, tapi pertanyaan yang klasik berikutnya kalau menurut gue, how do you keep motivating yourself after all this year gitu kan? Udah 6 tahun gitu, lu masih bikin sepatu lagi, ya kan? Another collection, ayo keluarin lagi, ya kan? Kalau dia kan ya maksudnya cuma untungnya berapa gitu. Cuan. Cuannya berapa? Oh cuan, oke good. Ketemu sebulan lagi gitu kan. Nah, ini Nah, lu gimana? Ngomong Elon Musk, gue pakai quote-nya dia aja. Oke, langsung. boleh. Kalau emang lo perlu dimotivasi untuk melakukan itu, it's not worth it. If you need to be motivated, It's it's not do worth something, it. it's not worth It's not worth it. Then you're not it. Gitu Iya, kan. iya, mungkin bukan ini jalan lo. Oke. Emang There you go. Jawab kan. Jadi kalau yang selama ini pengen jadi-jadian, terus bangun pagi-pagi, terus like, anjing gila nih capek banget gitu kan, males. Kayak hari ini gitu misalnya, gue males banget nih jadi moderator gitu. Mungkin bukan panggilan gue gitu ya. Iya. Ternyata ini panggilan gue, enggak deh. I don't get paid. Oke, kita mau pertanyaan ke audience? Iya kali ya udah bosen dengerin kita ngomong. Iya, mungkin ada yang mau kasih Orang Pertanyaan? Indonesia biasanya Ada malu yang mau bertanya. Nomor 1 Iya. malu bertanya. Iya, mancing dulu. Ayo dong. Iya, Cing. Ada yang setting. Saya tidak kenal Anda, betul? Wih, gitu aja. Ini bukan settingan ya? Iya, oke. Nggak ada KKN? Betul, Makasih. oke silakan Mas. Mas, nama saya Frans, saya nemenin istri saya sebenarnya yang suka dengan startup gitu. Tapi background saya pernah kerja di perusahaan sepatu di Balaraja. Pertanyaannya sederhana, Mas kirim barang ke saya, barangnya rusak, saya kembalikan, yang rusak itu diapakan? Kerupuk kulit sih. kita masak. Barang yang rusak diapakan, kita kasih ke karyawan. Jadi nggak mungkin dibuang. Dan nggak mungkin dijual lagi juga nggak mungkin. Dan kalau di perusahaan sepatu dihancurkan kan. Ya kan? Nah kalau kita ya jangan dong. Sayang. Jadi ya kita kasih ke karyawan atau kasih ke teman atau kasih sebagai gift ke investor macam-macam. Lu mesti lihat kaos sepatunya dia sih. Rada buduk sih. Bukan brodo men. Ini gua beli loh. Iya lu beli tapi beli yang baru kali bro. Istilahnya don't be like difficult people gitu. Jangan kayak orang susah gitu kan. 300.000. Nah, kita masih manfaatkan lah selama itu masih bisa dipakai. Cuman kalau udah rusak ya kita recycle jadi kita copot. Kenapa nanya itu mas? Penasaran sebenarnya karena gini, banyak teman-teman saya juga yang usaha, tapi di luar itu kayak tas atau segala macam. Karena kalau Mas juga pasti tahu kan kalau, jadi saya pernah kerja perusahaan ini, dia punya batas cost-nya tuh $10, $10. Apapun yang harus dipesan dari luar tuh $10, dikirim keluar, barang rusak, dikembalikan, semua biaya ditanggung oleh pabrik biasanya. Yang investor tidak tanggung, semua biaya flight segala macam. Tapi ada beberapa kasus mas sebenarnya bahwa ketika itu kembalikan mas tidak bisa menjaga peredaran brodo itu sendiri. Jadi nggak hanya brodo tapi beberapa kebetulan saya pernah jadi wartawan mas. Jadi ada beberapa orang yang berusaha seperti ini kerja usaha terus quality menjaga quality bahwa this is our product gitu tidak boleh karena di mata saya tidak ada sepatu palsu mas. Misalnya mas bikin brodo, terus tiba-tiba ada produk mas di manipulate lah. Ada orang bikin brodo juga gitu loh.
Dan itu simple. Di Balaraja semua pabrik itu baru masuk aja ada karyawan itu langsung nawarin, bos ini gua bikinin deh Nike versi gua. Iya. Gitu. Dan itu terjadi karena apa? Kalau kita ke Taman Puring itu Nike versi Made Indonesia dan saya jamin itu Nike terbaik di dunia. Karena yang terbaik itu adalah buatan Indonesia. Cuma persoalan menjaga kualitas, Mas. Gitu. Itu diakuin oleh investor diakuin oleh jadi kalau orang dari luar Nike atau Adidas dia punya analisator, investigator buat sepatu. Iya. Dia sangat menjaga itu. Iya. Nah, itu sebenarnya alasan saya, Mas. Oke. Thank you, Mas. Menjaga peredaran. Iya. Ya itu relevan. Oke. Ada yang lagi? Yang kenceng banget naiknya tadi. Kita tidak. Halo, nama saya Maria. Kalau Hai, boleh Maria. nanya 3 pertanyaan sekaligus tapi jawab sedikit singkat juga boleh. Banyak amat. Ah? Oh iya, oke. Oh iya, sorry ya, maaf ya. Soalnya udah nulis banyak banget. Mau tanya, satu mau nanya sama, ya mendudunya sih sama Mas Kris mungkin ya. Berapa investasi pertama dulu? Nambah lagi apa enggak? Sensitif. Ya, oke, sensitif. Investasi pertama berapa, terus nambah lagi apa enggak? Terus tadi kayaknya Mas Yuka belum jawab dengan apa? Dengan detail. Banyak yang bermain di bisnis sepatu, tapi kenapa Brodo bisa lebih baik dibanding yang lain? Soalnya kalau masalah kualitas, saya sering ketemu yang juga bagus sebenarnya, tapi Brodo nih lebih dikenal gitu, ya gitulah. Terus yang ketiga, sorry nambah satu lagi, terima gaji nggak dari pertama kali buka Brodo? Dan kapan mestinya bisa terima gaji? Thank you ya. Lo dulu. Gue dulu ya, terlupa lagi. Duit dulu, ya oke. Gaji pertama, ini gue inget banget. Soalnya nego sama dia. Bro, gue perlu gaji bro. Waktu masih gitu kuliah enggak. Waktu masih kuliah setahun pertama enggak, soalnya masih dapat passive income dari orang tua. Itu bukan passive income, Jack, gila itu namanya. Lu gila, lu itu bukan passive income, gila. Itu namanya emak lu sayang sama lu. Namanya orang Passive income. keren ya. Begitu lulus, ya mau jadi bisnismen. Ya udah, sip. Ya udah stop semuanya stop. Aduh. Gitu kan. Karena untung masih kuliah dan di Bandung. Setahun pertama di Bandung itu untuk survive di 3.000 Bandung. gampang lah ya. Untuk masih bisa ada bertahan ya. hidup di Bandung tuh murah. Murah sih. Apalagi emang sih. kalau udah punya pacar yang udah kerja tuh lebih. Waduh. Jadi Itu tips yang paling bagus barusan. Iya. Jadi Terus dia tinggalnya di kos-kosan, itu juga ini ya udah. settle lah. Jadi penting. pertama-tama itu Settle lah. gue inget 1,5 juta itu pertama kali gaji. Jadi untuk biaya internet, listrik dan pulsa dan makan udah bertahan hidup aja. Soalnya emang bukannya hidup gak penting, tapi kayak itu kita udah ada hitungan kalau misalkan 500.000 pun diambil buat diri sendiri dan dibandingkan diinvest ke Brodonya itu kita udah tahu fluktuasinya seperti apa. Chris strict banget ya. Hitungannya saklek banget. Enggak sebenarnya lu mau ambil berapa ya serah lu sih. Oh. Tapi bertanggung jawab lah. Iya, sedap. Jadi, Oke. dan itu masa dimana lagi high growth. Jadi segala macam yang kita bisa investasikan ke perusahaan for the sake of growth itu lebih baik. Oke. Cuman yang inilah jangan tahu diri lah ibaratnya gitu. Tahu dan semua entrepreneur stage level pertama itu emang pasti sacrifice something dan sampai tahun istilah keberapa kerennya pun apa? saya masih UMR, maksudnya masih UMR. menderita lah, masih cicilan banyak Iya. banget ya pokoknya. Jadi UMR Jakarta udah tinggi men. Sekarang juga mereka masih underpaid loh. Underpaid. Sekarang Oh. underpaid. As CEO. Masih underpaid. Oke. title-nya sih keren. Keren. CEO Brodo. Cicilannya gitu banyak, kan. Cicilan banyak. Credit anjing. card max. Iya credit card max. Credit card 4 gitu kan. APR paling jauh. Wah sedap. Kok mirip sih men? Ini Tos dulu. ini mungkin mengagetkan ya. Si Yuka sering bilang he's not the highest paid person In the company. in the company. So Chris is. Langsung bener. Itu doang berarti ya. Lu 51 ya?
Oke, yang satu Ya. lagi pertanyaannya? Tentang apa ya? Yang ngebedain ini Oh, kalau Brodo so special. ya tadi dari segala macam yang udah gue kayak brand segala macam mungkin kurang spesial kali. Jadi berarti yang di kita spesifikin lagi. Lebih spesifik lagi, Dan dukun ini lu agak siapa? boring. Ini agak boring dan Iya. agak teknis. Itu dimana sistem supply chain kita itu bisa dibilang state of the art lah. Jadi Mantap. bagaimana kita ini kita kerja sama bukan sama pabrik, jadi sama vendor kecil. Sama yang punya, dia kerja di rumah 12 orang handmade. Dan kenapa kita seperti itu? Soalnya mungkin kekurangan banyak. Cara manage mereka, terus kemauan mereka. Yang non teknisnya banyak, tapi kita Oke. lihat keunggulan dari sistem seperti ini, micro entrepreneurs ini. Pertama, mereka tuh punya fleksibilitas. Dimana kalau kita ke pabrik, oke, 10.000 sebulan. Itu salah dikit aja habis duit. Nah kalau sama mereka, kayak bisa 100 per bulan dan bisa difluktuasikan. Dan vendor-vendor seperti itu kita manage banyak banget. Iya. On demand. On demand. Jadi pada saat demand tinggi, kita udah punya cadangan-cadangan banyak yang siap untuk kita abuse, yang siap Oke. untuk kita Siap di wah, abuse. siap. Dan ini sebenarnya nama istilahnya itu XRP, Oke. Extended Resource Planning. Jadi kita punya vendor, Iya. itu kita kasih ke saingan kita. Jadi kita punya teman-teman kayak brodo-brodo kecil, maksudnya calon-calon brodo yang adik-adik kita Brodo ya. yang datang-datang ke Bandung, bang ajarin dong. Iya. Maksudnya Yang sering main di Gudang Utara gitu ya kan. bu beredar lah iya, di situ. iya, Jadi iya. kita kasih nih kalau mau produksi sama dia aja. Dia Iya. udah tahu cara produksi kita dan lo manfaatin dia. Hmm. Jadi itu udah kayak problem drama pertama kita waktu menjalani Brodo nyari apa namanya? Nyari vendor itu Iya. udah bisa diselesaikan. Kenapa gue mensupport saingan kecil-kecil ini untuk achieve namanya scale. Jadi begitu kita ke pabrik kulit, pesanan buat Brodo paling berapa? Tapi kalau kita combine sama teman-teman yang lain, kita datang ke pabrik kulit, Ya. buat mesin bisa langsung. Konsolidasi. Dan Iya. price volumenya banyak, price bisa turun. Ya. Dan itu kita bisa nego, Pak, payment termsnya 2 bulan ya. Soalnya kita punya volume. Nah ini yang seperti ini mungkin nggak terpikirkan Ya. sama sekali sama brand. Mereka Ya. mikirin gimana desainnya lebih bagus, gimana. Tapi lu artinya lu mafia juga dong. Hmm, Lu mafia kulit dong jangan-jangan. Gue Kita- beli dari lu aja deh men. Ya mungkin dari situnya dan kita punya sistem produksi itu bisa fleksibel. Jadi kalau misalkan bulan ini prediksinya jual berapa, kita pastiin produksi kita nggak lebih nggak kurang. Jadi cash flow kita perputarannya bagus. Dan untuk mencapai seperti itu ya ini kayak baru pertama kali bisa kita achieve. 7 tahun untuk nyampe. Setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Setelah ya pertama manage vendor kecil ini art banget kan. Jadi Iya, itu gila lah. Gila. perlu Oke. dimotivasi. Betul, Terus betul, kita betul. minjem duit. Iya, Itu iya, iya, iya. menseleksinya juga Anak susah. saya mau sekolah, iya. Tiba-tiba anaknya Iya. suka Coca-Cola. Adik saya maunya. sakit, iya. Banyak deh, banyak banget. Iya, oke. Paham banget. Iyalah, ceritanya sama. Ceritanya sama. Berapa investment pertama? Dia udah gak mau jawab tuh, dia udah, ya gue gak mau jawab, gue gak jawab. Saya agak sensitif soal apa, mungkin bisa langsung private sama Yuga. Tapi anyway, saya mau shift the focus, itu bukan di amount-nya. Iya. Karena kalau dibilang berapa banyak, saya bilang banyak sekali. Karena an investor when they come in, remember tadi saya bilang, they bring in money, they bring in network, they bring in their time. Dan saya dulu waktu ngomong sama Yuka, dulu saya orangnya straightforward lah. Kalau 100 saya bilang 100, kadang 101 gitu kan. Kalau sekali. Saya bilang sama Yuka, oke, gue itu juga masih muda, I've never invested, but one thing that gue bawain, gue grow sebagai seorang apa, network saya bertumbuh, my skill, my knowledge bertumbuh, you will get it also. Dan I think this is the thing, bukan aja gue invest in Brodo, a lot of people think about I invest in Brodo, but the fact is Yuka and Uta, both of them also put the trust in me. That's why it's always a relationship yang bukan seperti kalau misalnya di society kita investor sering ditaruh di posisi yang lebih tinggi because they control capital. But hey, this zaman itu berubah. Kita udah masuk ke dunia di mana ya udah gak relevan lagi kita mikir sepatu kita bisa di copy, gak bisa. Our shoe can be copied, but our story
our brand itu gak akan bisa di-copy. Setuju. Makanya this also importance about being authentic. Makanya hari ini kalau kita bisa buka produksi kita ke orang lain, kita bantuin orang lain, hey, Indonesia makin banyak nih story-storynya, makin banyak brand. Ya. Stop fighting on price. Stop fighting on price because Yeah. that's why selama ini kita masih suka dengan brand-brand luar. Because they have the story. But sekarang saatnya Indonesia kita, we have the creative people, we have the production base. I think this is a time for us to rise up. Ya, Yep. setuju. Terjawab. Silakan Mbak. Gak menjawab. Nggak dijawab. Oh iya, Japri Aja aja ngelesnya. yang itu mantar. Bisa aja ngelesnya. Gue juga nggak tahu, gue juga pengen tahu sih. Ntar gue kasih tahu lu. Iya Mbak. Dari Bogor? Iya, Wah dari ini, Bogor. ini Jakarta loh Mbak. Enggak ada bercanda. soalnya belum ada di Bogor. Oh iya benar, minta sama wali kotanya. Gini, Mas, menyambung tadi pertanyaan Mbak yang tadi nggak dijawab. Cuma, tapi aku nggak nanya maunya. Cuma pengen tahu itu maunya itu sesuai dengan ekspektasinya Yuka apa enggak. Terus kalau boleh kasih dong tipsnya supaya si investornya ini bisa kita dealingnya tuh jadi sesuai dengan budget yang kita ajuin. Terus yang kedua mau nanya, Yuka udah pernah boring belum sih, ngerasa capek gitu sama Brodo? Sampai-sampai ibaratnya kalau misalnya lo vokalis band ya, di anggota band, lo tuh pengen bikin, gue pengen bikin solo album dulu gitu. Ya thank you. Ini aku lupa gue pertanyaan. Ya, iya sih. Iya, dari Google juga sebenarnya. Pada saat itu iya, maksudnya pada saat itu kebesaran malah kita sebenarnya malah ditanya buat apa aja bingung. Lebih dari yang kita minta. Dan truthfully 4 bulan 5 bulan tuh uangnya nggak disentuh sama sekali. Kerja di bank. Uangnya ditaruh aja nggak dipakai sama sekali. Itu tadi, dan itu sebenarnya memberikan kita confidence untuk push harder. Soalnya pada saat bank tuh menyedihkan, level dari cashnya menyedihkan, kita jadi hati-hati, jadi takut. Tapi begitu udah ada cushion yang lumayan gede, jadi pada saat kita make mistakes itu masih ada cushionnya, kita jadi lebih enak. Dan pada saat itu mungkin lagi momennya lagi bagus, jadi itu duit nggak tersentuh sama sekali sama kita. Dan baru pada saat kita mau pakai buat beli software apa, itu baru akhirnya kepake. Dan kalau tips apa ya, tips tadi dealing investor, ya tips sama seperti dealing with jodoh aja sih sebenarnya. It's a dance, jadi nggak ada step by stepnya, itu kayak dance jazz yang, oke gue tahu aja dance jazz yang Just improvise gitu ya. yang lo pergerakan dia seperti apa lo baca gitu. Jadi Hati lo ini ada musisi jazz lo, Jazz. sembarangan So aja. Tahu banget. Jadi tapi tadi yang be yourself, jangan lo menjadikan sosok lo seperti yang diinginkan. Iya, dan itu kan ibaratnya lo nggak suka jengkol tapi udah nikah doyan jengkol. Suaminya nggak suka, terus kan iya jadi nggak bagus. Jadi itu, dan itu bukannya ntar ada yang nggak yang nolak kita pun juga banyak, yang pada saat itu kita mencari pun yang mau ada, yang nolak juga banyak. Dan itu jangan sampai berarti bisnis plan gue jelek, berarti gue gagal. Enggak sih, emang cocok. Ada cocok-cocokan sih. Oke. Anyone else? Pertanyaan? Oh, apa tuh? Pertanyaannya gue cepet banget. Oh iya. Oh soal album, lu udah nek nggak? Dia nanya lu udah nek apa belum sama Brodo? Gitu udah ngeliat Brodo lagi udah mau Aduh. muntah gitu kan. Ada momen dimana gue hidup seperti bayi. Tahu hidup seperti bayi nggak? Tiap 3 jam nangis terus muntah. Kok nangis tuh? Tiap 3 Iya, jam tuh nangis. bangun terus nangis. Iya oke. Itu ada keringat dingin, itu traumanya masih menyisa. Itu ada, soalnya bisnis itu kayak roller coaster. Ada pada saat lo high
high-nya tuh udah lo berasa paling paling hebat. Pas low tuh lo tadi mempertanyakan arti hidup. Dan itu adalah konsekuensi lo. Dan balik lagi, apakah ini jalan yang lo pilih, apakah layak, apakah why lo itu cukup kuat, itu yang bisa dijawab. Jadi kalau pertanyaan mau solo album, gue sendiri, ini kan yang bisnis ini bukan pekerjaan sendiri. Kalau gue disuruh melakukan lagi, nggak bisa, soalnya teamwork. Dan yang jauh lebih hebat dari gue, maksudnya tim gue ini literally yang membangun ini semua. Gue cuma kayak konduktornya lah, yang melakukan mereka semua. Jadi nggak ada sih istilah seperti itu. Yang ya board tinggal liburan 3 hari. Selalu ada lah ya. Iya, kemarin gue liburan bentar ke Bangkok tuh, hari pertama landing aja udah langsung heboh, udah langsung nggak bisa. Jadi ntar kalau udah momen seperti itu emang ini sih akan terasa sendiri. Saya mungkin boleh tambahin karena ini relevan di kalangan generasi milenial juga. Kita selalu bilang passion. Right. That is sweet. Tapi kita harus That is what? admit manis. Manis. Itu bagus. Okay. Tapi as we grow kita harus admit bahwa terkadang apa yang orang tua kita bilang benar, bahwa kita perlu yang namanya komitmen dan disiplin. Yes. Kayak kita baru pacaran, wih enak berbunga-bunga. Pas waktu menikah, ada saat when you just don't feel like it, the relationship itu gak bagus. Tapi yang buat kita masih hang on itu apa? Komitmen sama disiplin kita to love each other. Yeah. Nah bisnis itu seperti itu. Kalau kita expect-nya selalu mau high terus, ya main game aja terus. Asli. Atau, GTA. Iya. akan ada hal-hal masa-masa di mana itu susah dan bukan bisnis doang. Ada pekerjaan, ada even as a parent gitu loh. Oh ya. And we just have to just grow up and just hang Mature. on, discipline. Itu. Tadi pagi gue baru baca, ada temen gue yang baru anniversary, ya udah 19 years lah ini mah. Falling in love is easy, staying in love is work. Ya. There you go, sama aja Jack, sama kan? Iya. Wow. So, ada pertanyaan terakhir mungkin? Kita udah about to close. Hah, mau lagi? Iya boleh, kalau nggak ada yang lain silahkan. Langsung aja. Boleh nanya lagi ke Mas Kris? Jadi ini sampai sekarang belum terima sepeser pun dari Brodo. Pernah ditraktir sama dia makan. Oh lumayan, ya benar. Ya jadi mau nanya. Agak bad investment kayaknya ya. Nggak, jadi mau nanya, sebenarnya kalau sebenarnya in it for the money, mungkin sebenarnya malah investasi properti aja ya? Enggak. Misalnya aja ini. Oh nggak mau juga? Oke. Reksadana. Oh Karena iya saya misalnya. punya startup reksadana juga. Dia jualan nih, dia jualan. Oke, sama satu hal lagi, jadi ini bakal ada batas waktu atau batas omset tertentu sampai akhirnya misalnya mau cash in atau mau minta profit As sharing. long as Thank you. Yuka and Uta, the team is doing the right thing, is doing the right direction, kenapa kita harus keluar? Balik lagi. Kayak selagi business itu is a good business, it's creating a good story, inspiring a lot of people, why do you want to change? Kenapa mobil yang jalan udah bener-bener bagus, pilotnya bagus, pilot bukan supirnya bagus, kemudian arahannya bener, ngapain kita mau keluar? Untuk beli mobil bagus, untuk apa nih? Nah, saya udah tekankan dividen akan dibayarkan ketika you have no better place to invest your money. Artinya mungkin Brodo misalnya bisa udah jadi 10 billion dollar company, amin. 10 billion company, udah gak bisa invest, gak bisa expand lagi. Daripada duit itu di bank, perusahaan, gak ada kerja, ya bagi dividen. I think that is my principle, itu kapan kita bagi dividen. And I think ini gue soalnya terinspire sama Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway itu Warren Buffett yang cari mangga sampai sekarang dari 1970 sampai sekarang 47 tahun, zero dividend. Tapi Anda baca sendiri, do your own research, berapa investor mereka yang jadi bilioner sekarang? Investor loh, bukan Buffettnya sendiri aja, orang-orang yang samping. If you don't have better, like, why do you spend on sports car, even though if you want it, okay you spend, but for me I don't have that needs. Kan?
sepatu saya pakai Brodo. Gak usah sepatu yang mungkin mahal semahal apa, but I mean like I get my pride, kebanggaan gue pas I'm part of the story. I think that is more valuable than getting the dividends. Oke. Well, last sebelum kita tutup, karena we're about to close. And by the way, thank you buat yang watching. Gue nggak tahu nih countnya berapa nih. Bapak Prashna, how many netizen watching? Udah down Ya lumayan lah ya. 600 juta. 600 juta, iya. Enggak, bohong. Ya, any message that you want to ini maksudnya sampaikan last message to close sesuai dengan ini ya judulnya Jumpstart ya. Buat anak-anak startup. Short but sweet. Dream big, but work hard. Don't take in anything for granted. Like grandma said. Grandma banget ya. Iya. Gue mau yang lebih edgy lagi mikir. Lu yang edgy dong, lu yang keren dong. Dia grandma banget Jack asli. Dia old school lah dia. Oh di kantor kita ada tuh reminder. Jadi Oh, kantor gede. kita muralin semural-muralnya. Asli. Ada quote, jangan lupa bahagia hari ini. Sedap. Kenapa? Ini setelah conversation sama Yeah. Chris ini, at the end of the day, kita tuh cuma part of the, kalau mau bahasa tinggi part of the God's plan, part of the book cosmic. Kalau kita sedih, nobody cares, it's gonna be alright. Dan happiness itu skill. Happiness itu kayak main basket, shoot 3 point, itu bisa Right. dipelajari dan at the end of the day semua akan berakhir dan ngapain lo sedih sih. Jadi kayak jalanin aja, enjoy the process, udah ada ceritanya, udah dikarang, bukunya udah selesai, lo tinggal jalanin, so nggak usah worry, everything's gonna be okay, so jangan lupa bahagia hari ini. Lagu reggae men. Oh Marley. Iya, Iya begitu lah. nyontek-nyontek. Nyontek-nyontek dikit. Oke, well thank you so much for watching. It's gue sih enjoy banget. Kita sih enjoy di depan. Iya kita enjoy depan, yang lain gue nggak tahu. Kursinya enak, karena kursi gue. Iya. So anyway, thank you Bu Vero tadi udah hadir, and thank you semua tim yang udah pull this off. What's the name of the recording? Shoemaker. Yeah, thank you. So Shoemaker, dan gue sih very happy today to do this. Yeah, thank you.